maka bertanggung jawab untuk meliterasi lagi, membaca lagi, atau memahami lagi jawaban-jawaban yang ada pada AI, khususnya di Gemini ataupun di AI yang lainnya atau di aplikasi yang lainnya. Nah, sistem AI mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka atau model. Punten, slide-nya belum berpindah. Oh, mohon Pak, masih di bias Pak? Masih email sama hiburan. Masih email. Oh, kayak sekenapa. Ayeuna Pak terus muncul? Parantos. Nuhun. Nuhun Pak, nuhun. Gaskeun. Ya, siap Pak. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di AI juga ada istilahnya halusinasi dan akurasi. Nah, AI juga memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Nah, ini Ibu Bapak sehingga di sini ditetak tebal. Maka dari itu kita seorang pendidik atau kita sebagai orang tua ya harus menelaah kembali, membaca kembali hasil dari jawaban atau yang diberikan oleh AI tersebut. Nah, seperti contohnya dalam bahasa ilmiah di sini ada itu mungkin di biologi ya di tanaman ada yang menyebutkan di hasil AI-nya itu tanaman jet gitu. Jadi nggak bisa memberikan jawaban yang pasti padahal jet-jet itu mungkin dalam bahasa ilmiahnya seperti ini ya di sini ada. Nah, jadi kita tentu saja harus lebih teliti dalam hal ini karena ketika salah memberikan materi apalagi materinya dijadikan untuk bahan materi presentasi dan lain sebagainya maka itu khawatir jadi salah konsep atau salah materi. Nah, saat Anda berinteraksi dengan chatbot, ingatlah bahwa mereka bisa saja dengan percaya diri memberikan informasi yang salah. Nanti chatbotnya ada itu di AI-nya, kita tampilkan nanti. Nah, selanjutnya, jadi AI juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat termasuk tentang orang. Jadi sebaiknya periksa ulang jawabannya sebelum digunakan dalam pengajaran di kelas. Nah, Ibu Bapak kalau misalnya cari referensi di AI, ya baik di Gemini atau di AI yang lainnya, tolong diperiksa kembali. Itu tanggung jawab kita. Selain itu, hindari penggunaan informasi sensitif termasuk data siswa dalam prompt. Dalam prompt ini pertanyaan yang Ibu Bapak ingin mencari ide di AI. Nanti kita tampilkan tampilan AI-nya yang Anda berikan kepada Gemini. Selanjutnya, nah ini Gemini ini ya produk AI-nya Google, Ibu Bapak. Jadi sekali lagi ini alat bantu ya untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas Ibu Bapak ya untuk mulai ngobrol atau menulis sesuatu atau merencanakan atau terkait ide pembelajaran dan banyak lagi dengan Google AI ini. Jadi ini tampilannya nanti bisa saya tampilkan sekarang juga. Ya, tampilannya seperti ini Ibu Bapak. Jadi di sini ada chatbox-nya untuk Ibu Bapak mengajukan apa ide yang Ibu Bapak ingin disampaikan di sini. Nanti caranya ada supaya jawaban dari AI-nya atau ide yang diberikan bantuan dari AI itu mendapatkan hasil yang lebih baik, tidak banyak biasnya atau tidak banyak yang salahnya. Nanti ada caranya. Itu. Baik, kita lanjutkan dulu ke slide-nya. Ya, kita lanjutkan Ibu Bapak biar selesai dulu. Nah,
Selanjutnya ketika kita memberikan pertanyaan di AI tersebut, di chatbot tersebut, maka dia akan otomatis ya, memberikan saran, ide kepada kita sebagai usernya dengan muncul ada draft 1, draft 2, draft 3. Nah, ini draft ini bisa Ibu Bapak nanti sebagai referensi mau ngambil yang mana gitu, menyesuaikan dengan kebutuhan Ibu Bapak. Tuh. Nanti kita coba. Nah, selanjutnya ada pin percakapan ketika Ibu Bapak di sini sudah mencari supaya data yang Ibu Bapak tidak hilang atau misalnya tergeser ke Bapak, maka apa yang Ibu tuliskan nanti bisa di-pin sehingga mudah untuk mencarinya. Jadi percakapan Ibu Bapak bisa di-pinkan sehingga bisa Ibu Bapak buka kembali secara mudah nanti. Selanjutnya, dan ini Google Gemini ini atau Gemini AI ini Ibu Bapak nanti loginnya pakai akun Belajar ID ya Ibu Bapak. Karena itu sudah terhubung atau terkoneksi dengan Google Gemini. Nah, selanjutnya untuk ekspor jawaban. Ketika Ibu tadi memberikan pertanyaan di chatbox di sini atau di prompt di sini, jawaban yang Ibu Bapak bisa di-share-kan. Di-share-kannya bisa diekspor ya untuk disalin atau diekspor ke dalam dokumen atau bisa juga diekspor ke dalam spreadsheet jadi secara otomatis langsung. Ya, maka itu tinggal dibagikan, diklik ini. Diklik tanda bagikan ini. Oke, selanjutnya. Nah, di prompt yang tadi yang Ibu Bapak tuliskan idenya atau Ibu pertanyaannya. Nah, maka ketika ada kesalahan Ibu Bapak kurang puas dengan jawabannya, maka itu bisa diedit secara otomatis. Jadi tak perlu Ibu Bapak mengetik ulang. Tinggal klik di sini pertanyaannya, diedit lagi, instruksi Ibu Bapak. Nah, selanjutnya di klik enter setelah Ibu Bapak mengedit pembaruan dari pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya, nah mengapa prompt efektif itu penting? Jelas Ibu Bapak karena prompt di sini adalah instruksi yang Ibu Bapak nanti tulis untuk berinteraksi dengan chatbot atau dengan Gemini AI di sini. Nah, prompt di sini yang dipikirkan dengan matang menghasilkan jawaban yang lebih baik atau ide yang lebih baik. Jadi itu tidak, kalau misalnya hanya memberikan pertanyaan yang sifatnya umum, maka nanti jawabannya pun kemana-mana, tidak sesuai yang kita harapkan, tidak lebih spesifik. Nah, ini komponen prompt yang efektif Ibu Bapak ya. Pertama ada istilahnya persona, jadi menentukan peran Ibu Bapak yang ingin untuk chatbot agar sesuai dengan tugas Ibu Bapak. Sebagai contoh, misalnya dituliskan di chatbotnya Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan konstekstual, titik. Nah, selanjutnya ada langkah selanjutnya, yaitu langkah tugas atau langkah jelaskan secara detail bantuan yang Anda butuhkan. Nah, bantuannya apa? Ibu Bapak itu mau meminta bantuan apa kepada asistennya itu? Anggap saja ya itu asisten Ibu Bapak ya, seperti halnya punten kalau misalnya ada yang di rumahnya Ibu Bapak punya asisten ya seperti itu dia. Kita mau dibantu sama AI itu apa? Maka di sini ditulis misalnya buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Nah, selanjutnya di sini ada istilah format atau nada. Nah, dari langkah di sini bagaimana Anda respon untuk menampilkan hasil itu. Nah, ditampilkannya dalam bentuk format apa? Nah, misalnya dibuat formatnya dalam struktur yang jelas dalam tabel. Nah, nanti setelah itu ada di sini konteks atau batasan, yaitu bantu model memahami batasan dan konteks prompt Anda. Misalnya di sini proyek ini akan ditunjukkan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta atau Indonesia. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Nah, maka ini ketika hasil nanti di prompt-nya itu jawabannya ini akan spesifik sesuai kebutuhan yang Ibu Bapak tuliskan. Nah, contoh tidak selalu relevan, tetapi jika bisa berikan contoh seperti apa yang Anda inginkan dalam responnya. Nah,
Contohnya berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang barusan. Kita lihat promnya. Prom dasarnya kan Ibu Bapak ingin buat 2 aktivitas diskusi kelas yang menarik, yang sangat menarik untuk membahas polusi di Kota Jakarta. Nah, maka prom yang akan dituliskan di dalam chatbox tadi di GPT Google Gemini, maka di sini tulis Ibu Bapak, Anda adalah seorang guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan konseptual. Nanti kalau misalnya gurunya guru mau diganti, Ibu Bapak ngajarnya guru SMA, ya kita ganti SMA. Kelasnya kelas apa? Tuh, selanjutnya buatlah di sini 2 kegiatan diskusi. Ya, seperti tadi contoh, terus ini personanya, ini tugasnya, ini promnya, ini konteksnya, terus contohnya apa. Nah, nanti hasil yang kita dapatkan sesuai dengan harapan apa yang kita tulis di prom tersebut. Oke. Nah, selanjutnya nanti Ibu Bapak boleh mencoba ya menggunakan Gemini, boleh Ibu Bapak nanti mengetikkan berdasarkan contoh yang ini kita coba sehingga nanti hasilnya seperti apa. Selanjutnya pilih salah satu dari 2 prom ini sederhana di bawah ini digunakan untuk struktur yang telah kita pelajari untuk mengedit dan memperbaikinya. Nah, ini ada prom dasarnya. Ibu Bapak nanti bisa dicoba dengan prom ini sehingga nanti menghasilkan jawaban atau ide yang relevan, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya, Gemini untuk pembelajaran inovatif. Yang pertama bisa digunakan untuk mendesain rencana pembelajaran. Yang kedua ada draft materi pembelajaran. Yang ketiga merancang rubrik penilaian. Yang keempat itu membuat asesmen pelajaran. Jadi itu bisa digunakan di Gemini AI ini. Nah, yang penting nanti prompt yang Ibu berikan kepada Gemini AI itu secara baik atau secara struktur seperti barusan. Nah, sebagai contoh nih, ini desain rencana pembelajaran. Nah, misalnya ada prompt ini, Anda seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia yang menggunakan kurikulum Merdeka, buatlah modul ajar dengan topik aljabar untuk jenjang siswa kelas 7 SMP yang kontekstual dengan Pekalongan. Buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir, gunakan judul, subjudul, dan format lainnya. Contoh, masukkan penjelasan materi dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Ibu Bapak kita coba. Nah, ini diberikan dari materi Gemininya. Kita coba, kita masukkan. Saya masukkan ke chat ya Ibu Bapak. Biar Ibu Bapak juga nanti bisa mencobanya. Nah, untuk Gemininya ini link Gemini-nya. Ya. Ibu Bapak masih tampil di sini? Ini di layar yang desain pembelajaran? Masih. Ada. Ya, Ibu Bapak. Masih. Baik, saya Masih, Pak. kita coba prompt ini, kita coba di Google Gemini ini apa nanti hasil dari AI tersebut. Kita coba ya Ibu Bapak, kita stop share-kan dulu. Ibu Bapak juga boleh mencobanya, yang megang HP bisa pakai HP, yang megang laptop bisa pakai laptop langsung. Kita coba. Nah, ya. Ibu Bapak tinggal klik saja di sini. Nanti Ibu Bapak tinggal pastikan teks yang tadi yang saya sharekan di chat Google Meet.
Nah, ya. Nah, lihat generate-nya. Nah, Ibu Bapak lihat ya. Ini hasil dari tadi prompt contoh yang tadi, yang dari materi tadi ya, Anda seorang guru matematika. Nah, maka nanti hasilnya, hasil dari Gemini-nya, idenya tuh langsung Ibu Bapak. Topiknya aljabar, judul modulnya ini, tujuan pembelajarannya ada, materinya ada. Terus sampai kegiatannya juga sampai di sini. Tuh, refleksinya ada, catatannya, contoh soal, kontekstualnya ada. Nah, tadi yang saya jelaskan, bagikan untuk ekspor. Nah, Ibu Bapak, hasil dari sini boleh Ibu Bapak salin langsung atau bisa diekspor ke dokumen, Ibu Bapak, atau ke email, bisa diekspor secara langsung. Kita klik di sini. Nah, ini langsung membuat dokumen secara online atau Google Docs-nya. Nanti bisa dibuka langsung nanti Ibu Bapak di laptopnya atau di HP-nya. Oke. Nah, selanjutnya tadi, nah hasil dari Gemini ini kan ada muncul tampilan draft. Nah, Ibu Bapak bisa klik karena dia akan menampilkan beberapa ide. Nah, kita tunggu sampai muncul draftnya. Oh, jadinya. Ya. Nah, Ibu Bapak akan muncul di sini ada draft 1, ide pertama ya Ibu yang diberikan oleh ya, yang kedua ada ide yang kedua, yang ketiga juga ada. Nah, jadi silakan Bapak dengan apa yang Ibu Bapak inginkan terkait dengan apa yang Ibu tanyakan kepada atau memberikan bantuan kepada asisten Ibu Bapak yaitu AI. Ya seperti halnya kan ini sebagai alat Ibu Bapak ya, apalagi Ibu Bapak yang ibu-ibu lah terutama sering ya memegang alat pisau ya Bu ya di dapur gitu. Bukan pegang pisau ya, kalau pisau dipakainya untuk ibu yang di dapur ya untuk memasak, untuk memotong sayuran dan lain sebagainya. Tetapi kalau pisaunya digunakan sama orang yang jahat alatnya ya maka bisa membunuh orang atau menyalahkan orang. Nah, AI pun sama, Bu. Ketika Ibu Bapak tidak bertanggung jawab menggunakan AI-nya ya maka AI itu ya akan merusak kita semua. Itu akan memberikan hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang negatif. Seperti itu, Ibu. Nah, terus tadi ada tombol edit text. Nah, misalnya Ibu Bapak ada kesalahan ketik atau Ibu Bapak mau ganti nih nama SMP-nya menjadi SMA, itu silakan Ibu Bapak tinggal ganti saja. Tinggal ganti jadi SMA. Itu. Terus Ibu Bapak daerahnya mau di mana, itu tinggal diganti saja. Nanti setelah itu tinggal klik pembaharuan. Nanti otomatis Gemini AI akan memperbarui sesuai dengan apa yang Ibu edit. Misalnya contohnya mau diganti silakan. Itu Ibu Bapak, ya. Selanjutnya, nah ini juga boleh bisa berbentuk suara nanti yang dihasilkan. Ya. Dia memproses suara dari apa yang prompt Ibu tuliskan di sini atau dari jawaban yang diberikan oleh Gemini AI. Nah, biasanya agak lama ini dia memproses dalam bentuk audio. Nah. Ya. Ya, mungkin ini tuh Ibu Bapak. Tuh. Seterusnya Ibu Bapak ya. Jadi ini berguna bagi ya mungkin ada yang tuna netra, jadi dia bisa hanya mendengar. Nah, maka ini bisa digunakan tombol ini audionya. Mereka yang akan menyampaikan isi dari prompt yang kita tulis dari jawaban AI tersebut. Oke. Nah, selanjutnya Ibu Bapak ini nih yang paling penting mungkin untuk kita semua. Nah, di sini ada ubah responnya, Bu. Nah, paling bawah yang tadi dekat ini, dekat bagikan ekspor. Ini ada tombol ubah respon. Nah, ubah respon di sini Ibu pinginnya mau dipendekkan, diringkaskan dari jawaban itu, apa mau dibuat lebih panjang atau dibuat lebih sederhana atau lebih
kasualnya, istilah apa itu kasual ya? Mungkin dalam bahasa Inggris lebih keren ya kasual itu. Yang selanjutnya ada yang lebih profesional. Kalau ibu bapak penasaran, yuk kita coba. Misalnya ibu bapak ingin teksnya itu lebih profesional, lebih keren katakanlah, atau lebih apa ya Bu, lebih apa ya namanya, profesional aja. Oh, Oke, kita begini. lebih resmi lah gitulah istilahnya Oh maksudnya. ya, bagus, bagus, bagus. Nah, kita klik, barusan saya mengklik di profesional. Nah, bahasanya berbeda Ibu Bapak. Ya, Ya, bahasanya muncul tuh. Tadi penguatan aspek teoritis, definisi format, sifat-sifat aljabar. Lebih apa ya, Ibu, lebih sopan lah kita, apa, lebih resmi gitu punya. lebih Kalau kita lihat profesional. ya, kalau dalam berpakaian lebih resmi kan. Tuh, Lebih formal bahasanya. modelnya Lebih kajian. ya lebih formal, betul Pak. Formal, Mungkin formal. di ibu bapak guru yang mengajar di bahasa lebih tahu lah gitu ya. Kalau saya ampun dah bahasa, waduh. Di sini pembelajaran berbasis masalah tuh. Muncul modelnya, sudah diberikan idenya, modelnya dan lain sebagainya, strukturnya ya ada. Mungkin tinggal ibu bapak nanti dikembangkan kembali. Nah itu ketika tadi mau milih yang lebih profesional. Mau coba apa yang lebih pendek boleh, atau lebih panjang boleh. Kita coba yang lebih panjang atau lebih pendek boleh. Dan nanti ketika ibu bapak memilih itu, maka draftnya pun bisa kita pilih lagi. Jadi ada 3 lagi nanti yang diberikan ide dari AI tersebut ketika ibu bapak memilih apa namanya tadi, jawaban yang lebih profesional. Tuh ada 3 lagi Bu. Tuh 3 lagi. 3 lagi. Jadi ada draftnya 3. Jadi ibu bapak tinggal milih mau yang mana. Oke. Kita lanjut. Oh ya, tadi membuat pinnya. Nah, kita klik dulu yang garis 3 ini, Bu. Kita klik. Nah, akan muncul di sini tampilan yang sudah dipin. Tadi saya sudah mempin ketika saya menggunakan Gemini ini, saya coba-coba, terus saya biar mudah cari, saya pin saja. Jadi ketika diklik mudah kita mencarinya. Nah, yang barusan kita pin ya. Nah, ini perbaikan modul ajar aljabar. Kita pin, buatkan di sini, klik titik 3-nya, klik sematkan. Di sini tinggal ganti namanya, mau ganti apa boleh, mau kasih emot apa boleh Ibu Bapak. Misalnya kasih emot itu, sematkan. Nanti dia akan pindah posisinya ke atas. Jadi hal-hal yang penting Ibu Bapak cari itu sangat mudah nanti dicari, tinggal dipin aja. Seperti halnya kita di Google Meet atau di Zoom mau dipin orangnya ya itu seperti itu, sehingga mudah dicari. Nah, ini yang sudah saya ngobrol-ngobrol cari-cari ide di Gemini terkait ini. Kemarin karena saya belajar biologi ya, terkait identifikasi tanaman yang saya nggak hafal ya, saya cari ide-idenya. Terus juga terkait dengan ini, ide-ide dari proyek juga saya cari di sini. Nah, ini yang hasilnya kalau dalam bentuk tabel tadi. Kalau dia mintanya formatnya dalam bentuk tabel, maka akan muncul seperti ini tabelnya. Ada, tinggal diekspor ke spreadsheet, nanti otomatis ke spreadsheet, tinggal download aja Excelnya. Udah beres. Tuh. Baik Ibu Bapak, kita coba percakapan baru ini, klik percakapan baru, maka kolomnya atau tempat formnya kosong kembali. Kita coba ke slide atau rencana yang lainnya. Kita coba. Ibu Bapak kalau misalnya waktunya habis, mohon ya dikasih tahu ya. Jadi waktunya Biasanya sampai memang cuma beberapa pertanyaan. Oh, baik. Ya, baik. Salah aja sih. Ya. Di sini. Nah, ini selanjutnya ada prompt ini Bu untuk draft materi pembelajaran. Prompt ini. Ibu Bapak silakan boleh coba. Nanti saya ini kopikan, sharekan ke chatnya, chat di Google Meet-nya.
Nanti Ibu Bapak bisa coba di Google Gemini-nya masing-masing ya, biar kita cepat ya waktunya. Nah, selanjutnya ini ada rancangan Rubik. Ya, kalau tadi materi, maka di sini simbolnya dia Google Slide ya, karena biasanya pakai PPT atau pakai Canva untuk menyampaikan materinya. Nah, ini rancangan untuk rubrik ya, yang tadi udah. Sekarang rubriknya ini contoh dari promnya. Ibu Bapak bisa nanti diutak-atik, diedit ya, sesuaikan dengan prompt ini strukturnya, nanti isinya Ibu Bapak silakan mau diapakan, mau diedit sebagaimana yang Ibu Bapak butuhkan. Kita sharekan. Oke, itu kita nah, itu rubrik. Nah, sekarang ini untuk kuis ya. Karena Ibu Bapak perlu kuis atau soal ya, bisa dicarikan di sini ya idenya. Nanti juga tetap Ibu Bapak, karena ya AI mungkin jawaban dari AI-nya ya bisa salah atau kurang tepat dan lain sebagainya, ya kita koreksi kembali gitu sebelum itu disampaikan kepada siswa atau peserta didik di kelas. Nah, itulah tanggung jawab kita ya. Makanya yang lebih cerdas itu bukan AI tetapi kita semua manusia ya. Sudah saya sharekan promnya di chat. Nah, mungkin itu Ibu Bapak ya dari prom tadi, sehingga Ibu Bapak nanti menemukan ya atau mendapatkan ide-ide terkait dengan pembelajaran inovatif dengan alat bantu Gemini AI. Dan saya pun yakin Ibu Bapak sudah mencobanya dengan AI yang lain, di aplikasi yang lain, itu sudah banyak tersebar di kita ya. Tapi di sini Google lebih mengkhususkan kepada para pendidik, karena Google udah berinisiatif atau udah bekerja sama dengan pihak Kemendikbud ya, terkait dengan pembelajaran dengan menggunakan AI. Nah, selanjutnya Ibu Bapak untuk syarat dari keluarnya sertifikat pengimbasan ini, mohon Ibu Bapak mengisi form yang ada di barcode ini, atau nanti linknya saya sharekan hari ini ya. Nanti mengisinya boleh nggak saat Zoom juga, nanti aja Ibu Bapak di waktu yang luang. Tetapi nanti ada yang penting yang harus diisi di sana. Saya stop sharekan dulu untuk mengasih tahu Ibu Bapak biar tidak salah nanti mengisi di isian uji kompetensi melalui barcode ini. Ya. Nah, udah terlihat ya Ibu Bapak di sini. Nah, ini tolong diisi menggunakan akun Belajar ID Ibu Bapak ya. Ini saya menggunakan akun punya teman saya di rumah. Ya, harus Belajar ID Ibu Bapak ya. Guru SMA ya, yang itu yang Belajar ID. Selanjutnya kalau sudah menggunakan akun itu, emailnya nanti Ibu centang, terus masukin nama lengkapnya tanpa gelar. Nah, selanjutnya Ibu masukkan Ibu Bapak email Belajar ID-nya, terus di sini pilih jabatannya apa. Ini untuk institusinya NPSN, tinggal dicek NPSN-nya. Selanjutnya asal sekolah SMA 1 Nagrak, ini pilihan kabupatennya, nanti cari Kabupaten Sukabumi. Ini provinsinya. Nah, ini Ibu Bapak yang paling penting ini. Nah, karena nanti dari pihak panitia atau penyelenggara Gemini Academy akan mengeceknya akun yang memberikan materi ini gitu. Akun dari peserta Gemini Academy, yaitu email yang punya saya. Jadi emailnya nanti saya sekarang sharekan ya Ibu Bapak. Jadi tolong Ibu Bapak diisikan email yang saya sharekan gitu. Jadi Ibu Bapak mengikuti pengimbasan ini pada akun email atau pada peserta Google Gemini Adnan Mustaki, seperti itu Bu. Ini link emailnya.
Ini Bu, link emailnya saya juga kirim di grup komunitas. Mungkin itu Ibu Bapak nanti ketika Ibu Bapak sudah selesai mengisi ini nanti ada beberapa pertanyaan mengenai AI ya. Ibu Bapak nanti tinggal dijawab saja, nggak harus Yun salah dan lain sebagainya, nggak usah. Ibu Bapak jawab aja sesuai dengan Ibu Bapak ya. Nanti di sini tinggal setelah dijawab diklik jawabannya, tinggal klik setuju dan langsung submit atau kirim. Nanti data itu akan masuk di dashboard panitia Gemininya dan bisa dicek oleh saya. Mudah-mudahan nanti Ibu Bapak sudah sesuai mengisinya. Dan untuk bukti saja setelah mengisi, Ibu Bapak tolong screenshot dan simpan di handphone masing-masing. Bisa ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa dibuktikan dengan screenshotnya. Itu saja Ibu Bapak, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Masih banyak ya AI yang lain, dan tiap aplikasi, tiap AI memiliki kelebihan dan kekurangan Ibu Bapak. Dan tentunya sekali lagi yang saya tekankan, AI bukan segala-galanya Ibu Bapak ya. Dan AI tidak bisa menggantikan kita sebagai pendidik di kelas. Itu saja penekanan dari saya. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dipersilakan kepada Bapak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi dari Bapak Adnan ini, sungguh membuka wawasan kita, luar biasa. Mengenal kembali AI dengan AI-nya. Kalau saya sudah pernah dengar itu, kalau ada yang namanya kecerdasan buatan berarti ada kecerdasan alami gitu kan ya. Kita jadi harus pahami itu. Anak-anak itu yang paling penting itu dikembangkan adalah kecerdasan alami mereka, karena kalau AI itu tidak bisa beradaptasi, sedangkan kecerdasan alami itu dapat beradaptasi dengan apapun yang ada muncul ke depannya. Betul. Kemudian kembali tadi kata Pak Adnan, kembali robot AI itu tidak bisa menggantikan kerja guru di kelas, karena ada satu faktor penting, yaitu kalau saya baca gitu ya, tidak ada rasa peduli dari robot. Nah, kalau guru mah peduli gitu kan, budak di kelas sare wae peduli, Betul budak Pak. jajan wae di kelas atau kumaha we peduli. Robot itu tidak, dia objektif, hanya menilai, memberikan informasi dan lain halnya gitu kan, dan lain-lainnya. Tidak seperti manusia gitu.